Hari ini kita bakalan ngebahas satu makanan yang katanya makanan ekstrim dunia yang berasal dari Korea Selatan. Tapi gua nggak tahu sih makanannya apa. Di, kita makan apa di hari ini, Di? Kita bakal makan ini. Kenapa lu? Hari ini kita bakal makan gurita atau sanakji. Cobain, tungguin di Food Chronicles. Come on. Sanakji di Korea itu termasuk sebagai salah satu makanan jenis howe, yaitu berarti irisan atau daging mentah. Kayak sashimi dong ya? Yes, betul sekali. Nah, kalau dalam sejarahnya, sanakji ini sebenarnya udah dimakan dari bahkan sebelum Masehi, coy. Betul. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Bo. Betul. Dari tahun 57 sebelum Masehi. Ketika masih zaman 3 kerajaan Korea. Bukan 3 kerajaan Tiongkok Bukan ya. Samkok ya, beda Bukan ya. Samkok, beda. Jangan naruh Liu Pei di sini nanti, jangan bingung loh. Jupe nggak makan sanakji, Betul, muntah kalau Liu Pei makan sanakji ntar. coy. Nah, dari dulu sanakji ini termasuk hidangan yang populer banget di Korea Selatan, terutama di daerah-daerah yang pesisir berbatasan dengan laut, yang mayoritas pekerjaannya adalah nelayan. Kalau di zaman dulu, sanakji ini sebenarnya termasuk makanan pokok ya, bukan makanan pokok, makanan yang sering dimakan. Makanan sehari-hari lah, Ya. lauk gitu loh benar. Makanan lauk sehari-hari. Tapi kalau di zaman modern udah berubah, coy, jadi snack. Betul sekali. Dan paling populernya tahu buat snack sambil apa? Soju. Makanan nyantai lah sebenarnya gitu loh. Nah, di zaman modern ini penyajiannya itu udah sedikit bergeser sama zaman dahulu. Ya, kalau zaman dahulu mungkin lebih ke dipotong dulu kali ya gitu. Mereka juga rada ngeri. Nah, tapi di Korea itu populer banget di mana sanakji guritanya itu dimakan hidup-hidup. Jadi benar-benar bulat-bulat tuh. Gua aja jujur gua nggak berani. Karena ini bahaya banget. Bahaya kenapa? Ya masih hidup tanpa ada bantuan dari minyak atau apa gitu kan. Itu bisa aja waktu gigit dan kan masih griwil-griwil gitu ya. Dan Waktu dia kan ada suction ya. Ada tentakelnya Ya. gitu, suctionnya. Itu bisa aja nempel ke kerongkongan lu dan itu bisa bikin kesedek gitu loh, keselak. Bisa nutup malah gitu loh. Bisa apa? Lu tahu hal Bisa yang napas. paling ironis ya. Lu mau memakan sesuatu, sebaliknya makanan ini malah membunuh lu. Yes, dan itu kejadian di Korea masih ada kejadian orang makan Sumpah? makan yang bulat-bulat gitu hidup-hidup dan orangnya meninggal. Makanya kalau kalian mau coba sanakji dimakan hidup-hidup di Indonesia setahu gue nggak ada ya yang bulat-bulat gitu. Kalau yang dipotong? Ada Ada. di restoran-restoran banyak sebenarnya gitu. Nah, kalau mau coba, silakan coba dengan resiko sendiri. Gua sih gue jujur aja gue foodie tapi gue nggak berani, jujur aja gitu. Gua apa lagi? Betul. Nah, hari ini kita juga bakalan menyicip sanakji ala Korea. Nggak yang bulet-bulet ya. Kita bikin 2 versi nih nanti. Sedikit penjelasan dulu ya. Jadi kalau di zaman modern ini ada 3 versi. Satu dimakan bulat-bulat yang ekstrim tadi. 2 ada cara tradisional, itu dimakan tentakelnya aja, tapi hidup-hidup dipotong, tap semuanya. Dan yang ketiga ada direbus setengah matang. Kenapa? 1, nggak semua orang bisa makan yang mentah. 2, ada orang yang mau menghindari resiko di mana ada parasit dalam makhluk hidup yang masih mentah dimakan gitu. Jadi kita bikin versi kedua sama ketiga, yang dipotong hidup-hidup sama di parboil atau rebus setengah matang. Beserta kita bikin 3 dari 4 saus yang terkenal. Gitu. Yeay! Dan yang menyiapkan adalah Adi. Gua adalah bagian makan. Jadi langsung kita lihat aja cara persiapannya di sini. Mari kita ke dapur. Pertama-tama gue mau ngasih tahu dulu nih, waktu kalian mau mempersiapkan sanakji, yang paling penting adalah guritanya itu wajib harus kudu masih hidup. Jangan pakai gurita yang baru mati, apalagi yang udah frozen atau gimana gitu, udah mati, jangan. Kenapa? Ini pengaruh banget sama tastingnya nanti. Bisa jadi amis, bisa jadi rasa yang nggak enak, bisa jadi kena penyakit yang enggak. Jadi pastiin guritanya hidup. Kedua, perhatiin jenis gurita yang dipakai. Sebenarnya sih, semua jenis gurita itu bisa dipakai buat sanakji, bisa dimakan raw, mentah. Tapi kalian harus ingat ada beberapa gurita juga yang beracun. Contohnya blue ring octopus atau gurita cincin biru. Beracun coy, beracun. Itu bisa ngebunuh kalian dalam hitungan menit. Jadi jangan dimakan yang itu. Biasanya sih yang dipakai itu adalah gurita jenis kalau di nama Korea yaitu nakji. Makanya namanya sanakji kan.
Nakji itu adalah long leg octopus atau sticky webfoot octopus biasanya. Nah, di Indonesia tuh juga ada juga sih. Nah, kalau misalnya nggak ketemu jenis gurita ini, nggak masalah. Kalian pakai aja gurita lain yang masih kecil, yang masih baby gitu. Nah, cara persiapan sanakji itu sebenarnya ada 3 yang populer. Tadi udah disebutin. Pertama yang dimakan hidup-hidup, bulat-bulat dimakan. Nah, kita nggak bakal bikin nih video ini yang kayak gitu karena terlalu bahaya dan gue juga nggak mau. Yang kedua adalah dipotong kakinya aja hidup-hidup dan dimakan gitu. Dipotongnya kecil-kecil ya, jangan dipotong gede-gede. Yang ketiga adalah direbus setengah matang. Metode ini mulai populer di zaman modern ini. Kenapa? Untuk menghindari resiko terkenanya bakteri atau parasit yang ada di makanan yang masih mentah sebenarnya. Nah, kita bakal bikin metode kedua dan ketiga. Nah, kita mulai ke cara penyajiannya. Pertama, di piringnya itu kita harus siapin piring dikasih minyak wijen yang banyak gitu. Ini gue pakai minyak wijen, yang minyak wijen Korea. Fungsinya minyak wijen ini buat apa sih? Fungsinya ini sebenarnya buat satu, menyamarkan rasa amis atau bau amis dari si guritanya ini. Ini penting banget karena ya siapa yang suka bau amis, gak ada yang suka. Dan kedua adalah minyak itu kan licin ya, dan gurita itu kan nempel-nempel kaki-kakinya gitu. Nah, ini mengurangi resiko orang waktu makan sanakji ini si tentakel itu nempel-nempel di mulut, di kerongkongan gitu loh, karena udah dikasih minyak dulu gitu loh. Ini penting banget dan harus dilakukan kalau kalian makan sanakji. Dalam proses persiapannya sanakji ini, gue mau bahas dulu yang proses direbus setengah matang. Sebenarnya simple, cuman guritanya dimasukin aja ke air yang udah mendidih. Cuman di video ini gue tambahin satu proses lagi nih sebelum direbus. Guritanya gue mandiin, gue balurin dulu ke garam yang agak banyak. Buat apa? Kalian tau lah gurita, cumi-cumi, makhluk yang seperti ini nih slimy banget, bener-bener berlendir banget. Kalau kalian balurin garam kayak gini dulu, dia bakal ngeluarin semua lendirnya dan waktu dicuci jadi lebih gampang juga. Dan bikin jadi lebih gak berlendir lah si guritanya. Nah, setelah gue balurin garam dan gue cuci, barulah gue masukin ke air mendidih. Nah, gimana bro cara ngelihatnya? Guritanya udah setengah matang atau belum nih? Gampang banget. Kalian lihat aja, guritanya ini bakal agak ngelingkar, agak membulat gitu bentuknya. Kalau dia udah mulai membulat, kalian boleh angkat dan kalian boleh pindahin ke air yang lebih dingin. Kalau bisa air es lebih bagus. Fungsinya buat apa? Buat menghentikan proses masaknya. Kalau kalian diemin di suhu ruangan atau kalian nggak masukin air, bisa nggak? Bisa aja sebenarnya. Cuman itu bakal terus masak terus sampai guritanya jadi udah dingin. Jadi ntar jadinya bukan setengah matang. Kalau kalian mau setengah matang ya masukin ke air dingin supaya dia stop proses masaknya. Nah, kalau buat proses persiapan yang masih uget-uget guritanya itu lebih gampang lagi sebenarnya. Cuma agak ribet aja karena masih ngelawan gitu kan. Nah, kalian angkat guritanya, taruh di telanannya, langsung potong-potong kakinya semua. Gua saranin sih kepalanya jangan dimakan ya, bagian badan kepala itu jangan dimakan karena rasanya itu bakal aneh, bakal kecampur-campur semua karena secara organ-organnya si gurita ini semuanya ada di bagian kepalanya semua gitu loh. Dan mulutnya itu juga ada kayak tulangnya gitu, semacam paruh gitu. Dan kalau sampai kemakan itu nggak enak, kayak makan keras-keras gitu. Jadi mendingan kakinya aja kalian potong kecil-kecil, kepalanya dibuang, kakinya kalian masukin ke piring yang tadi udah ada minyak wijennya. Di video ini kalian kalau lihat, gue bikin ada mangkok kecil 3. Sebenarnya ada 4 saus yang populer di Korea. Saus-saus ini sebenarnya berdasarkan provinsi atau regionnya masing-masing gitu. Setiap region punya ciri khasnya masing-masing. Contohnya di daerah Jeolla di Korea. Daerah Jeolla itu lebih suka cita rasa yang agak pedes-pedes. Bumbu di daerah Jeolla ini biasa dasarnya itu base-nya adalah gochujang dan gochugaru. Cita rasanya adalah pedas manis, pedas asin, dan ada asam-asamnya sedikit gitu juga. Nah, buat yang provinsi Jeolla ini, sorry banget nih, gue nggak bikin dari scratch, tapi gue beli udah jadi. Kebetulan udah ada di supermarket dan gue males banget bikin dari scratch gitu kan. Jadi kita pakai aja yang udah jadi. Toh rasanya juga enak juga sih. Buat di provinsi Jeju, Pulau Jeju ini udah terkenal banget sama seafoodnya. Seafoodnya itu fresh, seafoodnya nice semuanya. Dan orang Jeju ini menekankan freshness-nya dari bahan laut itu sendiri. Biasanya bumbunya yang dipakai itu simple. Cuman kecap asin dicampur dengan buah jeruk, sari jeruk tepatnya. Di video ini gue bikin versi Jejunya gue. Jadi kecap asin itu dicampur dengan air lemon. Dan gue tambahin bawang putih sedikit supaya lebih gurih sedikit. Nah, di daerah Gangwon beda lagi.
Biasanya bumbunya itu lebih mixture dari berbagai macam rempah-rempah juga. Contohnya, dia mencampurkan kecap asin, minyak wijen, bawang putih sama jahe gitu. Biasanya ditambahin juga daun bawang gitu. Nah, ini gue bikin bahannya dari 4 bahan yang tadi gue sebutin. Kita lihat mana rasa yang paling enak. Oh ya, sebenarnya masih ada satu lagi nih dari Busan. Busan itu sebenarnya juga mirip-mirip sama Jeju prinsipnya. Dia mau nekenin freshness dan rasa aslinya dari si bahan tersebut. Cuman bahan yang dipakai beda sama di Jeju. Kalau di Jeju tuh lebih demen rasanya lebih fresh gitu loh. Kalau ini lebih ya udah buat ada perasanya aja. Bahan yang dipakai itu cuman minyak wijen, garam, dan lada. Which is bumbu yang sama. Biasanya kalau kalian lihat di Korean barbecue gitu pasti ada bumbu jenis kayak begini nih. Nah, itu di Busan populernya seperti itu. Di video ini gue nggak bikin yang di ala Busan karena terlalu simple. Penyajiannya pun kalian tahu Sanakji ini udah ada minyak wijennya. Jadi gue nggak bikin terlalu simple dan ya pasti rasa gitu-gitu aja sih. Nah, kalian bisa lihat sekarang udah jadi semua. Sausnya ada 3, ala Jola, ada ala Gangwon, dan ala Jeju. Juga ada wasabi, ada kimchi, dan ada Sanakji yang versi 2 dan versi 3 tadi. Nah, gimana rasanya? Kita coba sekarang. Nah, sekarang Sanakjinya udah jadi. Udah siap loh. Sebenarnya ya enak sih, enak. Kayak tadi gue jelasin. Jadi gini nih. Berhubung tadi gue ngeliat pas lu motong dan dia gerak-gerak ya, tolong. Ya wajar lah, namanya masih hidup kan Sanakjinya. Cuman kita bikin ada 2 versi. Ada satu yang setengah mateng, ada satu yang benar-benar mentah. Nah, berhubung si Ninik ini kan nggak bisa makan yang mentah-mentah nih. Jadi gue bikinin juga versi setengah matangnya. Nah, ya iyalah, namanya sarafnya masih ada semua di sana, tapi udah mati. Tenang aja. Nah, sebelah sini nih, ini yang udah direbus setengah matang. Ini udah direbus. Ya, rebus setengah matang. Ini Kalau yang ini gerak-gerak lu aja. Yang ambil deh coba. Nah, ini masih gerak-gerak ya. Ini yang mentah nih masih nih. Gitu. Nah, aduh, nempel dia masih dong. Dia nggak mau lepas. Hush. Nah. Nah. Bentar. Ini nggak bahaya ini dimakan? Nggak bahaya. Nggak bahaya. Kenapa nggak bahaya? Kita udah dikasih dulu ke minyak wijen. Jadi di piringnya dikasih minyak wijen yang banyak. At least dia kalau membuat nempel tuh udah nggak sengisap kalau dia nggak kena minyak wijen lah istilahnya. Kan berminyak soalnya dia. Nah, buat makan Sanakji, tadi udah dijelasin ada 4 saus yang biasanya umum. Cuman gue bikin 3 hari ini. Kenapa? Satu terlalu simple banget lah. Sebenarnya kayak cuman minyak wijen, kasih lada sama garam udah gitu. Boring kan? Nah, kita bikin ada 3. Yang dari provinsi Jeolla, provinsi Jeju, dan Gangwon. Nah, kalau Jeolla itu lebih nekenin rasa pedas. Ini sebenarnya gue nggak bikin sih ya. Jadi ada bumbu cocolnya biasa buat sashimi. Itu bahan dasarnya gochujang. Jadi agak-agak pedas ini. Pedas. Baunya bau gochujang gitu, cuman rasanya lebih manis-manis nih kalau ini nih. Nah, ini kalau mau kelihatan nggak ya? Merah. Agak merah deh bumbunya. Gitu, emang ditekeninnya ke rasa-rasa pedas. Nah, terus ini yang dari provinsi Jeju. Ini gue tambahin modif sedikit, kasih bawang putih. Emang biasanya? Aslinya nggak ada. Cuman gue tambahin sedikit biar lebih gurih aja sih. Nah, kalau dari Jeju itu kan udah dijelasin tadi ya. Dia pengen ngeluarin freshness-nya dari seafood tersebut sendiri. Jadi biasanya cuma kecap asin dikasih jeruk. Atau kalau ngebayangin ponzu sauce kalau yang orang Jepang gitu. Nah, ini gue pakai jeruk nipis tadi. Jeruk nipis sama kecap asin tambah gula gitu gue campur biar rasanya lebih enak lah. Nah, ini yang dari Gangwon. Pakai jahe, pakai bawang putih, minyak wijen sama kecap asin. Dijadiin satu. Ya rasanya sih mirip. Kayaknya ini yang paling gurih deh. Gue mau coba yang ini aja. Harusnya ini yang paling ngilangin rasa amis. Alhamdulillah. Karena ada jahenya. Gitu. Okay. Dan biasanya ingat kalau makan Sanakji pasti ada kimchi. Orang Korea nggak bisa makan nggak ada kimchi. Oke? Ini kimchi gue nggak bikin, gue beli ya. Gak mungkin gue bikin, males gue. Terus gue siapin juga, ini harusnya nggak ada ya. Ini ada wasabi. Ya, takutnya kalau misalnya ada parasite atau masih ada apanya, wasabi, it kills the parasite and the kuman-kuman. Gitu. Dan tidak lupa, soju. Brandnya tutupin karena belum masuk. Oh iya. Siapa tahu kalau Anda mau masuk gitu kan. Ini juga harus ada ya kalau makan Sanakji ya. Ini drinksnya ini. Woi, banyak amat mau ngasihnya. Tapi boleh lah, gak apa-apa. Nah, Nick, mau coba yang mana dulu, Nick?
Easy mode, hard mode. Gue mau cari yang paling kecil. Nah lo. Kasih bumbu. Coy, nempel coy! Ya nggak apa-apa nempel, gampang. Nih lu yang kecil, gue cari yang agak gede dah. Nih, mana ya? Yang rada gede. Kecil yang ini, 2 deh. Kenapa kalian cinta banget sama nih piring? Dia nggak mau dimakan, Di. Yeah, but you guys so delicious. Mampus lu. Guritanya ngelawan, Bo. Nyari duit gini amat ya. Itu gurita kalau masih hidup dia juga ngomong, mau hidup aja gini amat ya. Ini udah satu dulu deh, yang ini deh. Nah, Oke. Ini ya, kita nggak dapet yang gede, ya udahlah. Cheers. Gua pakai ponzu. Nyebur. Iya. Ini namanya perjuangan untuk tetap hidup, coy. Dia survival instingnya itu gede sekali. Bukan survival itu udah lemes deh. Jadi ceritanya Adi itu tadi waktu milih, dia minta pilih itu guritanya yang paling kuat. Yang paling segar gitu. Dikasihnya yang Dikasihnya super. bener-bener yang fighter. Oke. Cheers. That's it. Diciu ya. Makan kimchi. Enak nih. Mau lagi ya. Coba pakai yang saus ini. Saus apa? Jolla. For the record ya. Ini pertama kalinya gue makan mentah seumur hidup. Ya nggak apa-apa lah, pengalaman. Tapi enak kan? Coba review. Menurut lu gimana? Amisnya nggak berasa. Amisnya nggak berasa. Cuman teksturnya yang bikin Dan gitu. emang masih ada slimy-nya sedikit. Pasti itu masih sama, ada. tadi masih agak gerak-gerak dikit pas gue chew itu gue merasa kayak gue mau makan aja mesti berantem dulu coy. Oh iya. Makanya kan kalau misalnya versi yang paling ekstrimnya, Sanakji yang masih whole octopus lu makan itu sangat amat bahaya nih. Sebenarnya karena itu benar-benar masih attach sama badannya, sama kepalanya semua. Dan dia pasti fight waktu gigit gitu. Makanya itu bahaya banget. Ini udah mati aja dia masih fight, masih berantem. Kan sarafnya dia masih hidup semua gitu. Nah, sekarang kita coba yang setengah matang. Gimana? Oke. Ini mah lu gak usah takut kok ini mah. Gak takut sama Nah, setengah gue matang. cobain yang ini nih sekarang si Ini gak ada yang kecil Ganggu. kah? Enggak. Aja deh. Gua mau coba paling enak deh. Lu saranin. Gue personal suka yang sama Injola, yang pedas. Oke, gochujang kan? Gochujang. Let's try. Lebih manis juga sausnya. Nah, kimchi. Gue personally lebih suka yang ini. Tapi lu suka yang ini? Ini lebih enak. Selera balik lagi. Tapi balik lagi kalau dari review gue pure ini sih masih berasa bisa dimakan karena si Adi yang jago bikin bumbunya sih. Enggak. Karena tadi rasanya nggak amis, rasa bumbunya berasa. Makanya paling nggak walaupun gue gitu masih bisa bisa di cover gitu kan. Cuman sih sebenarnya yang paling utama bikin Sanakji itu harus gurita hidup, gak bisa gurita mati atau yang baru mati. Tetap freshness is number one. Kenapa? Makanya itu nggak amis, nggak bau. Ya. Kunci di situ sih sebenarnya. Nggak amis, nggak bau, cuman slimy aja. Slimy tetap. Cuman untungnya sih udah dikasih minyak wijen ya, jadi berasanya betul. Oke lah. Yang ini pun sebenarnya waktu sebelum gue parboil itu gue tambahin satu proses lagi, gue ilangin slime-nya lagi. Yang lu garemin itu ya? Yes, gue garemin dulu sebelum gue rebus gitu. Jadi terus gue cuci, jadi lendirnya Iya itu sih, cepat kebuang ini semua. dia gitu. lebih nggak berlendir daripada Ini nggak berlendir gitu. Masih ada sedikit karena tadi kurang lama sebenarnya, cuman still okay. Gitu. Gue tapi personally ya, gue lebih suka yang parboil gue. I agree. Lebih enak yang parboil. Enggak sih, just for the reason it's already dead and not alive. Ya kalau gue bukan itu ya, cuman Gue belum maksudnya. coba yang ini. Maksud gue kalau yang parboil itu lebih teksturnya lebih garing aja kalau menurut gue ya. Gitu lebih garing. Kalau yang aslinya itu masih chewy-nya gimana gitu, dan gue bencinya susah diambil sih. Silakan lu habiskan yang masih hidup ini. Terus lo mau makan yang parboil?
I already have enough octopus for the day. Oke. Jadi, gimana Sanakji? Yay or nay? For me personally sih nay. For me still, yes for me. Tapi tidak masalah kalau misalkan disuruh makan lagi. At least ketakutan gue sudah jauh sangat berkurang. Urat putus sudah hilang satu ya? Ya, masih mungkin agak kering ketika disuruh makan, tapi ya oke lah. Nah, gimana kalau menurut kalian sendiri? Kalian berani apa enggak makan Sanakji yang masih hidup kayak begini? Benernya bukan masih hidup sih, udah setengah hidup. Setengah hidup. Berani nggak pas ketika makan lu masih berantem sama makanan lu? Yes, dan berani nggak kalian eksplor diri kalian buat kuliner yang ekstrim-ekstrim kayak gini juga? Sanakji ini adalah bagian dari serial kita Tasting Korea. Kalau mau nonton episode lainnya, tonton hanya di The Food Chronicles. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. We're gonna see you on the next video. Bye-bye. Sambil makan.